Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 7 yang beranggotakan Fikri Rahmatullah Aji dan Abdul Majid. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pandangan agama berobat dengan tidur. Yang pertama, pandangan agama tentang berobat dengan tidur. Di dalam Islam banyak didiskusikan perihal tidur, baik dalam Al-Quran, hadis maupun literatur lain. Pembahasan tidur mencakup tipe-tipe tidur, keutamaan dan manfaat tidur, praktik tidur yang baik, serta bagaimana berbagai bahasan lainnya. Islam menganggap bahwa tidur merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Oleh karena itu, Islam mengajak umatnya untuk bertafakur serta mengeksplorasi lebih luas lagi tanda kebesaran ini. Hal ini sebagaimana di dalam Al-Quran. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa tidur kita di siang atau malam hari adalah bagian dari kekuasaan Allah. Justru Allah memberikan kesempatan untuk manusia istirahat tidur di malam hari sedangkan berusaha di pagi harinya. Sistem tidur ini seperti sudah diciptakan oleh Allah sesuai dengan sistem kehidupan di muka bumi. Pagi atau siang hari, matahari masih sangat kuat dan terlihat cahayanya, lalu memberikan energi untuk tumbuh berfotosintesis menyinari manusia sehingga aktif beraktivitas. Andaikan di siang hari tidak ada seperti itu dan tubuh manusia di siang hari tidak dapat aktif bekerja, maka akan ada kerusakan tubuh bagi manusia itu sendiri. Untuk itu Allah menyampaikan lagi bahwa tidur adalah proses untuk istirahat. Dengan beristirahat maka dapat menjadi kesegaran dan proses detoksifikasi racun yang ada dalam tubuh sesuai mekanisme biologis yang terjadi, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Quran An-Naba ayat 9. Berikut adalah beberapa anjuran tidur dalam Islam. Yang pertama, tidur saat awal malam. Sahabat mulia Ibnu Abbas pernah bertutur, suatu ketika aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah untuk melihat bagaimana sholat Rasulullah. Beliau berbincang sejenak bersama istrinya kemudian tidur. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah tidak tidur larut malam hari. Beliau tidur di awal malam dan tentunya terbangun kembali di sepertiga malam untuk menunaikan sholat tahajud. Selain dari tidur di awal malam dapat menjaga untuk membangun di sepertiga malam, tentunya hal ini sangat memiliki fungsi terhadap kesehatan. Yang kedua, tidak tidur sebelum Isya. Berdasarkan hadis dari Abu Barzah bahwasanya Rasulullah membenci tidur sebelum Isya dan bercakap-cakap setelahnya. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa orang yang tidur sebelum sholat Isya tentu akan melewati waktu yang Isya dan terbangun saat sholat subuh. Untuk itu sebelum tidur maka diwajibkan sholat Isya, bahkan tidak boleh tidur sebelum melaksanakan sholat Isya. Tidak ada jaminan setelah tidur dapat masih terbangun untuk menunaikan sholat Isya atau langsung bertemu sholat subuh. Berikutnya adalah bercela. Pengertian dari arti kata bercela adalah bercahaya, berkilat, tampak bersih, bagus, cemerlang, jelas, berkilauan. Mengenai hukum bercela, anjuran Rasulullah SAW tentang memakai celak mungkin sudah banyak di kalangan masyarakat yang menggunakan baik laki-laki maupun perempuan. Tidak heran bahwa sekarang banyak perempuan yang menggunakan celak untuk menunjang penampilan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan anjuran tentang memakai celak yang baik serta menjaga kesehatan mata dan memanjangkan bulu rambut mata. Seseorang pernah bertanya kepada Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang hukum memakai bercelak. Beliau rahimahullah
pun menjawab bercela itu ada dua macam. Untuk yang pertama, bercela untuk menguatkan pandangan mengobati rabun atau untuk membersihkan pandangan mata tanpa ada maksud berhias sedikit pun. Bahkan Rasulullah menggunakan celak pada kedua mata beliau, dan akan lebih baik lagi jika memakai itsmit. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Bercelaklah kalian dengan itsmit karena dia bisa mencerahkan mata dan menumbuhkan rambut bulu mata." Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1679. Yang kedua, bercelak dengan tujuan berhias dan dipakai sebagai perhiasan atau mempercantik diri. Hal ini seperti biasanya dilakukan bagi kaum perempuan. Untuk kaum perempuan, karena anjuran bagi seorang perempuan adalah mempercantik dan memperindah diri di depan suaminya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Berikutnya adalah cara menggunakan celak. Dari hadis riwayat Abu Daud, barang siapa yang menggunakan celak hendaknya menggunakan hitungan ganjil. Nah, hitungan ganjil itu bisa diartikan juga sebagai Rasulullah SAW bercelak 3 kali di bagian kanan dan 2 kali di bagian kiri dengan mendahulukan mata kanan. Ada yang menafsirkan 3 kali di mata kanan dan ada yang 3 kali di mata kiri, tapi tak ada perbedaan ulama mengenai hitungan ganjilnya. Yang kedua, bercelaklah memakai itsmit. Nah, untuk itsmit sendiri sebenarnya menurut metode pengobatan Nabi SAW merupakan batu hitam bahan dasar untuk celak yang berasal dari Asfahan, Persia, Iran. Yang terbaik berasal dari belahan berat negeri itu, yaitu yang mudah, paling dekat, bersih, dan bagian dalamnya halus. Nabi Muhammad SAW membubuhinya dengan minyak kasturi bila hendak mengenangnya sebelum tidur. Berikutnya adalah manfaat memakai celak. Diriwayatkan dalam kitab Abu Nuaim disebutkan sesungguhnya itsmit itu dapat menumbuhkan bulu mata, menghilangkan kotoran, dan menjernihkan pandangan. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan celak bisa membantu menjaga kesehatan mata, memperkuat cahaya penglihatan, juga menjernihkan, memperlembut materi busuk yang ada dalam mata serta memaksanya. Di samping itu juga menjadi hiasan untuk jenis celak tertentu bila digunakan saat tidur. Celak memiliki khasiat lain yang mengandung fungsi menyelimuti kelopak mata. Maka celak dapat menenangkan mata sehingga tidak melakukan gerakan berbahaya selain menggunakan memelihara kelamaiannya. Itsmit sendiri memiliki keistimewaan sendiri. Berikutnya adalah adab bercelak. Adab bercelak ada 5, yaitu yang pertama, niat yang soleh. Hendaknya seseorang itu bercelak dengan niat yang soleh, mengikuti Nabi Muhammad baik ketika berobat ataupun selain itu, karena dalam celak itu mengandung obat bagi mata. Yang kedua, bercelak dengan itsmit secara khusus. Sabda Rasulullah, "Bercelaklah kalian dengan itsmit karena dapat menjernihkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata." Hadis riwayat Tirmizi, ada di kitab Sahihul Jami 1997. Yang ketiga, mendahulukan mata kanan ketika bercelak. Nah, ini mendahulukan mata kanan ketika bercelak dilakukan dalam rangka meneladani Nabi Muhammad. Dalam hadis disebutkan beliau menyukai tayamum, mendahulukan yang kanan semampunya dalam bersuci, memakai sandal, menyisir rambut, dan seluruh aktivitas beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dari Aisyah radhiyallahu an. Berikutnya yang keempat,
mengganjilkan celak. Diriwayatkan bahwasanya Nabi jika beliau bercelak, beliau mengganjilkannya. Rasulullah pun memerintahkan hal itu dalam sabdanya, jika salah seorang dari kalian bercelak, hendaklah mengganjilkannya. Hendaknya mencelai masing-masing matanya sebagai 3 kali, mata kanan 3 kali, mata kiri 2 kali, sehingga jumlahnya 5. Ini juga witir, ganjil. Berikutnya adalah yang kelima, bercelak sebelum tidur. Bercelak sebelum tidur sangat mujarab dan besar manfaatnya sebagaimana diisyaratkan oleh dokter dan pakar ulama. Allahu alam. Berikutnya adalah berzikir dan berdoa. Secara bahasa, zikir berarti artinya menyebut, mengingat, atau berdoa. Sedangkan zikir menurut pengertian syariat adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, untuk selalu mengingat akan kuasa-Nya dan kebesarannya sehingga kita bisa terhindar dari penyakit sombong atau takabur. Untuk zikir yang paling baik adalah zikir yang diriwayatkan langsung bersumber dari Rasulullah SAW atau biasa dikenal dengan zikir matsur. Dalam Al-Quran dijelaskan, ingatlah hanya berzikir pada Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Untuk berzikir ini dapat dilakukan di mana saja dengan berbagai cara dan dalam keadaan bagaimanapun. Ada pula kecuali tempat-tempat yang tidak boleh dilakukan untuk berzikir, di mana tempat itu adalah seperti kamar mandi atau WC. Tempat tersebut tidak layak untuk sebagai tempat berzikir karena tidak sesuai dengan kesucian Allah seperti bertasbih dan bertahmid di dalam WC ataupun kamar mandi. Adapun macam-macam cara berzikir. Yang pertama dalam hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan perbuatan. Untuk dalam hati ini pengertiannya seperti memikirkan ciptaan Allah sehingga timbul di dalam pikiran kita bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Zikir dalam hati ini yaitu dengan bertafakur. Semua yang ada di dalam alam semesta ini pastilah ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan zikir seperti ini, keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertambah. Yang kedua, zikir dengan lisan atau ucapan, yaitu di mana zikir ini mengucapkan lafaz-lafaz Allah yang di dalamnya mengandung asma Allah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Contohnya adalah mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, salawat, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Berikutnya adalah yang terakhir, zikir dengan perbuatan. Zikir ini dilakukan dengan cara menjauhi larangan-larangannya. Yang harus diingat Allah adalah bahwa semua amalan harus dilandasi dengan niat. Niat melaksanakan amalan-amalan tersebut adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, menurut ilmu, mencari nafkah, bersilaturahmi, dan amalan-amalan lainnya yang diperintahkan untuk agama termasuk dalam ruang lingkup zikir dengan perbuatan. Berikutnya adalah zikir sebelum tidur. Yang pertama, mengumpulkan 2 telapak tangan, lalu ditiup dan dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian 2 telapak tangan tersebut mengusap tubuh yang dapat dijangkau dimulai dari kepala, wajah, dan bagian-bagian tubuh depan. Yang kedua, membaca ayat kursi. Faedahnya, siapa yang membaca ayat kursi tersebut sebelum tidur, maka ia akan terus dijaga oleh Allah dan terlindungi dari gangguan setan sehingga sampai pagi hari. Yang ketiga, membaca surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Faedahnya, siapa yang membaca ayat
tersebut pada malam hari, maka dua ayat tersebut telah memberi kecukupan baginya. Berikutnya adalah manfaat berzikir. Yang pertama, dipermudah dalam mendapatkan rezeki. Sebagaimana firman Allah Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia-Nya Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Sepenggalan ayat tersebut menjelaskan bahwa jika kamu tidak berzikir setelah sholat fardu atau sunnah dan dilakukan dengan istiqomah, insya Allah akan mempermudah segala urusanmu. Yang kedua yaitu mengatasi problem psikologi. Allah telah memerintahkan kita untuk mengingatnya melalui zikir, karena dengan berzikir hati kita akan tentram pada Allah tersebut. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 dijelaskan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati jadi tentram. Berikutnya adalah menjauhkan dari api siksa neraka. Dengan berzikir membuat manusia ingat kepada Allah, karena itu manusia akan selalu ingat dengan apa yang telah Allah larang, sehingga kita tidak akan melakukan dosa tersebut. Hal ini menjadi ujian untuk setiap orang yang berusaha agar tidak melakukan dosa tersebut, baik kecil maupun besar. Yang berikutnya adalah terhindar dari gangguan jin. Iblis ataupun jin yang dilaknat oleh Allah tidak menyukai orang-orang yang beriman kepada Allah. Dengan sesering mungkin kita berzikir, iman kita semakin bertambah kepada Allah. Jin ataupun setan akan enggan untuk mendekati kita. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kelompok 7. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya yakni tilam Rasulullah SAW dan tidur siang, yang beranggotakan Nur Isnaini dan Kurniawan Hadi Prastio. Tilam Rasulullah SAW yakni tilam atau tempat tidur yang digunakan Nabi Muhammad SAW sangat sederhana, yang terbuat dari kulit yang diisi oleh sabut atau dedaunan. Dari Aisyah radhiyallahu an, tempat tidur Rasulullah SAW dari kulit yang diisi dengan sabut. Hadis riwayat Bukhari nomor 6456, Muslim. Dan terkadang beliau juga tidur di atas tikar yang terbuat dari dedaunan, sehingga berbekas di kulit beliau jika tidur di atasnya. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, Umar bin Khattab datang ketika beliau sedang tidur di atas tikar yang membuat bekas pada kulit beliau di bagian sisi. Sontak Umar pun berkata, "Wahai Nabi Allah, andaikan engkau menggunakan permadani, tentu lebih baik dari tikar ini." Maka beliau pun bersabda, "Apa urusanku terhadap dunia? Permisalan antara aku dan dunia bagaikan seorang yang berkendara menempuh perjalanan di siang hari yang panas terik, lalu ia mencari teduhnya di bawah pohon beberapa saat di siang hari, kemudian ia istirahat di sana lalu meninggalkannya." Hadis riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim, Ibnu Majah, Disalia Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Subhanallah, betapa suhudnya kehidupan pribadi Rasulullah SAW. Untuk alas tidur pun beliau pun merasa cukup dengan hanya sehelai tikar yang terbuat dari pelepah kurma, yang jika beliau bangun akan tampak bekas guratan tikar di tubuhnya. Padahal sekitarnya beliau dapat memakai alas tidur yang jauh lebih empuk daripada sekadar selembar tikar. Dan para sahabat pun akan dengan senang hati membuatkan beliau kasur yang empuk jika beliau menghendakinya. Maha benar Allah yang mengatakan Rasulnya sebagai, "Dan sesungguhnya engkau benar-benar berakhlak mulia."
Quran Surat Al-Ahlam ayat 4. Dalam tidur siang, yakni tidur atau istirahat siang, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Aktivitas ini disebut qailullah. Tidur siang lebih masyhur disebut dengan qailullah atau waktu sejenak di tengah-tengah perjalanan kesibukan sehari-hari. Tidur sejenak di siang hari menjadi sebuah ketenangan untuk mengistirahatkan tubuh sejenak, merenung, dan mengusir kepenatan setelah setengah hari bekerja. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa tidur di siang hari adalah salah satu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga digemari oleh para sahabat. Waktu dan durasi yang benar untuk melaksanakan qailullah atau tidur siang, yakni waktu yang rajin melaksanakan qailullah berdasarkan hadis adalah setelah zawal atau setelah zuhur. Dari Sabin Sa'ad radhiyallahu an berkata, kami dulunya tidaklah melakukan qailullah dan makan kecuali setelah sholat Jumat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Durasi qailullah, durasi yang baik untuk istirahat sejenak adalah durasi pendek, maksimal 30 menit pertama, karena sistem dalam tubuh manusia secara biologis efektif dalam memanfaatkan fase istirahat ini. Dari suatu sisi sangat baik bagi kesehatan dan di sisi lain dapat membantu seseorang untuk terbangun tengah malam guna melakukan ibadah malam yang hikmat dan khusyuk. Manfaat tidur siang atau qailullah. Yang pertama, melancarkan peredaran darah karena tidur siang dapat memberikan manfaat pada kardiovaskuler sehingga mempercepat pemulihan karena stres mental. Untuk manfaat yang kedua, menyehatkan hati. Tidur siang atau qailullah adalah meminimalisir penyakit yang berhubungan dengan hati dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Untuk manfaat yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Qailullah juga dapat meningkatkan kualitas kerja. Dapat memberikan kenyamanan yang cukup bagi tubuh dan mengurangi tingkat hormon perusak yang berlebihan pada darah sebagai akibat dari aktivitas fisik dan otak yang dikerjakan seseorang. Untuk manfaat yang terakhir, yakni menambah kinerja otak, karena tidur sejenak di siang hari akan melenturkan otak dan otot-otot pada manusia, mengembalikan kapasitas kemampuan untuk berpikir dan konsentrasi serta menambah produktivitas dan semangat kerja. Terima kasih atas penyampaian dari manfaat tidur siang dan pengertian dari tilam Rasulullah. Saya ucapkan terima kasih.